fa innal bid'ata law kanat batilan mahdha lama qubilat. Karena sesungguhnya kalau bid'ah itu murni kebatilan yang tidak tersamarkan dengan al-haq, maka tentunya tidak akan diterima. Wala badara kullu ahadin ila raddiha wa inkariha, dan niscaya setiap orang akan bersegera menolaknya. Kalau ada orang yang menyatakan sholat maghrib 5 rakaat, orang awam pun yang jahil akan menentang dan menyatakan ini batil. Tetapi ketika sebuah pernyataan yang mujmal, misal perkataan mereka, kita harus banyak-banyak bersolawat kepada Rasul karena Rasulullah SAW menghimbau kita untuk bersolawat kepadanya. Kalimat ini kalimat hak, kalimat yang secara zahir adalah tidaklah diinginkan oleh yang berkata kecuali al-haq. Ternyata pada prakteknya kita bisa mengenal bahwa ternyata atau mengetahui bahwasanya yang diinginkan oleh dia adalah al-batil. Sehingga diciptakanlah solawat dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau dengan lafaz-lafaz yang bid'ah atau bahkan mengandung asyirik. Begitu juga mereka-mereka yang menyatakan bahwa kita harus selalu berbuat adil dan bersikap adil, bersikap insaf. Al-adl adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika Anda berkata, hendaknya Anda berkata dengan keadilan, di atas keadilan, walaupun terhadap keluarga dekat sendiri. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Siapa yang menentang dan tidak menerima bahwasanya keadilan itu sesuatu yang diperintahkan? Tetapi ketika kalimat ini diucapkan, kalimat yang sifatnya umum ini diucapkan dalam penerapan yang khusus, kalimat yang mujmal diterapkan dalam perkara-perkara yang muayyan, maka yang seperti ini adalah perangkat yang mengantarkan seseorang kepada al-bid'ah. Begitu juga fiqhul waqi'. Kalimat mujmalah di satu sisi benar, seorang yang akan berfatwa, seorang mufti yang akan mengeluarkan fatwanya, dia harus mengenal dan mengerti, memahami realita dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ditanya misalkan tentang apa hukum at-ta'minat, apa itu jiwasraya itu apa namanya, asuransi. Dia mengira bahwa asuransi ini adalah suatu sistem perdagangan. Dia tidak paham apa yang terkandung di balik amaliyah atau transaksi ini. Akhirnya dia menyatakan boleh-boleh saja, halal, karena itu adalah tolong menolong. Nah, dia tidak mengerti apa di balik ini. Maka seorang mufti dia harus tahu apa itu asuransi. Dia harus paham apa yang dikandung dan perangkat-perangkat daripada asuransi ini, untuk kemudian baru dinilai dengan syariah Islamiyah, ditimbang dengan nusus kitab was sunnah. Nah, begitu juga yang berikutnya, at-tatsabbut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay tatsabbatu. Suatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tasabbut ini diterapkan bukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tasabbut ini diterapkan dalam perkara-perkara dalam rangka untuk membenarkan sebuah bid'ah, sebuah syubhat, maka akhirnya kalimat ini digunakan oleh mereka untuk melindungi bid'ah dan kesesatan mereka.